Selamat bertemu kembali para siswa SMA MA kelas 12 ya. Kita lanjutkan ke sukses TKA Saintek UTBK SBMPTN paket 10 listrik statik dan listrik dinamis. Ya, kalau misalnya tidak bisa selesai dalam satu kali pertemuan mungkin kita bikin 2 part ya. Kita lihat saja. Oke, referensinya soal-soal SBMPTN, SIMA UI, UM UGM 2019 dan kadang-kadang juga kita ambil dari SBMPTN 2018 untuk membandingkan 2 tahun terakhir ya. Ini topik yang cukup sulit buat buat siswa SMA, jadi mungkin saya akan agak pelan sedikit. Ya, sementara kalau Anda ingin bimbel mandiri, itu bukunya adalah Master Book Physics tulisan saya, Martin Kanginan. Bukunya tebal ya. Mungkin bagus karena di situ ada rangkuman teori dalam bentuk peta konsep sehingga mudah Anda ulangi dan contoh soal maupun latihannya sangat banyak. Kita mulai dari soal yang pertama. Listrik statik diambil dari UTBK SBMPTN 2019. Dua kapasitor identik dirangkai secara seri. Ya, jadi kalau Anda rangkai kira-kira seperti ini ya. Nah, rangkaian seri seperti ini ya. Dua kapasitor identik, anggaplah kapasitasnya C. Tiap kapasitor memiliki kapasitansi C. Nah, ya kebetulan kan, CC. Berapakah muatan keseluruhan yang disimpan pada rangkaian kapasitor itu? Jadi kalau ini kita ganti dengan sebuah kapasitor, ya kita buat C ekivalen, maka tentu di sini akan ada Q ekivalen dan ada tegangan ekivalen. Ya. Nah, Anda sudah tahu kalau susunan seri itu kalau hambatan arusnya sama. Kalau kapasitor muatannya yang sama. Ya, jadi Q ekivalen ini akan sama, misalnya ini kita anggap 1, ini kita anggap 2, sama aja dengan Q1, sama aja dengan Q2. Itu konsep seri di kapasitor. Ya. Sementara V ekivalen jelas sama dengan Q ekivalen per C ekivalen. Ya kan? Ya. Kemudian kita baca lagi soalnya. Ya, kita udah tahu yang ditanya berapa muatan yang disimpan pada rangkaian kapasitor itu, gitu. Jadi Q ekivalen yang ditanya ya. Agar energi listrik yang tersimpan pada tiap kapasitor ya. Energi listrik yang tersimpan pada tiap kapasitor ya. Perhatikan nih, pada tiap kapasitor ya. Agar energi listrik yang tersimpan pada tiap kapasitor itu sebesar W. Jadi di sini energi yang tersimpannya W, di sini juga energi yang tersimpannya W. Ya kan? Berapakah Q ekivalen dinyatakan dalam CW ya? Tiap kapasitor ya. Energi yang tersimpan dalam tiap kapasitor. Ya, Anda sudah tahu energi yang tersimpan dalam kapasitor itu adalah setengah CV kuadrat. Ya, ini rumusnya. Tentu kalau tiap kapasitor, kapasitas tiap kapasitor, tegangannya juga tegangan tiap kapasitor. Ya, karena di sini muatannya sama, lebih baik kita rubah V ini dengan muatan ya. Ya, Q per C ya. Tentu kalau V aja Q per C kan. V masing-masing ini. Ini kan V masing-masing. Jadi ini Q per C kuadrat. Gitu ya. Sama dengan setengah. Oke. Ini jadi yang tersimpannya W. Ya, dari sini kita udah bisa hitung Q. Ya kan? Jadi kalau kita lihat ini W sama dengan setengah C Q kuadrat per C kuadrat. Ya, dikuadratin, C-nya dihapus. Oke. Jadi kalau Q kuadrat di ruas kanan ini ke sana. 2CW ya. 2CW sama dengan Q kuadrat. Ya. Jadi yang ditanyakan muatan keseluruhan ya. Q ekivalen. Tapi konsep seri Q ekivalen sama dengan Q1. Jadi sama aja dengan ini ya. Ini yang kita itu memang Q1 ya.
Q1 atau Q2 sama kan kalau konsep seri. Oke, jadi dari sini kita langsung tahu kalau gitu ya. Q-nya yang ditanya ya. Q ekivalen itu sama aja dengan Q gitu ya. Karena konsep seri. Jadi akan sama dengan akar 2CW. Nah, ini. Ya, akar 2CW. Jadi jawaban yang B. Nah, hal yang perlu Anda ketahui di sini kan, ini W. W ini bukan energi pada seluruh kapasitor, tapi apa coba? Kapasitor, ya. Berapakah muatan keseluruhan yang disampan pada rangkaian kapasitor itu agar energi listrik, ya, perhatikan energi listrik yang tersimpan pada tiap kapasitor. Jadi energi itu tersimpan pada tiap kapasitor. Ini energi ini C1 ini W, C2 juga W. Ya. Bukan kapasitor total ya, bukan. Ya, kalau muatan keseluruhan sama aja dengan muatan masing-masing. Itu konsep seri kan, sama dengan hambatan. Arus ekivalen sama aja dengan arus masing-masing. Oke, mudah-mudahan Anda ngerti ya. Jangan Anda terjebak. Anda kira nanti energinya ini energi total, bukan. Energinya energi masing-masing. Kalau energi total tentu bukan akar 2CW. Nanti akan Anda jawab akar CW. Karena itu diberi jawaban A. A ini kebanyakan jawaban yang menjebak. Jadi hati-hati kalau menjawab A, hitung 2 kali. Atau paling tidak pertimbangkan apakah konsep Anda sudah benar atau tidak ya. Oke, kita ke nomor kedua. Kalau tadi listrik statik, ini listrik dinamis. Masih UTBK SBMPTN 2019. Ya, ini ada rangkaian seperti ini. Perhatikan ini kutub yang panjang ini positif ini. Kutub yang pendek negatif ya. Kemudian di sini ada tanda panah, ini artinya sumber tegangan ini bisa diubah-ubah. Nah, titik ini diketahui. Kemudian di sini ada ampere meter. Ya, jadi ampere meter itu seperti arus di sini ya. Ya, dan juga bisa berubah tergantung pada E1. Nah, grafiknya seperti ini yang didapat. Kalau sumbu horizontalnya E1 dalam volt, maka sumbu tegaknya arus dalam miliampere. Dapat ini. Artinya ada 2 titik yang jelas nih ya. Kalau E1-nya 0,5, I-nya 2,5 miliampere. Kalau E1-nya 3, I-nya 5 miliampere. Itu maksudnya grafik itu. 2 buah sumber tegangan. 2 buah hambatan identik. Ini hambatan identik. Dan sebuah ampere meter ideal ya, disusun menjadi rangkaian seperti ditunjukkan pada gambar A. Sumber tegangan E1 ini, yang besar tegangannya dapat diubah-ubah, sedangkan sumber tegangan E2 tetap. Perhatikan E2 tetap ya, E1 dapat diubah-ubah. Grafik arus yang terbaca pada ampere meter terhadap tegangan E1 ditunjukkan oleh gambar B. Yang ditanya, berapakah besar tegangan E2? Yang tetap ya, yang ditanya yang tetap. Nggak mungkin E1 berubah-ubah. Oke, pertama Anda harus tahu bahwa arus yang Anda diukur ampere meter itu arus yang ini ya. Karena ini positif, pasti arusnya kira-kira gini. Tapi nggak apa-apa ya, kalau kebalik paling nanti ketemu negatif. Ya, jadi arusnya itu begini. Nah, ini yang diukur oleh ampere meter. Nah, kemudian sekarang Anda lihat ya, titik F dan titik E ini, atau titik D ya, sama ya, FED ini sama, karena tidak ada hambatan di sini. Demikian juga dengan ABC, karena ini ampere meter ideal, dianggap tidak menghambat. Jadi VFA itu akan sama dengan VDC ya, yang ada arusnya lah. Oke, VFA, kita jalan dari F ke A. Jalan dari F ke A ya. Nah ini, jalan, ini kutub positif dulu. Ya, jalan lagi kutub positif dulu. Jadi dua-duanya positif. Ya, jadi VFA ini adalah E1 tambah E2. Kan begitu. Sama dengan VDC, kita hubungkan dengan arus karena diketahui arusnya. VDC. Ya, arusnya I. Ya, arus ini I. Hambatan yang dilaluinya R. Berarti ini kan sama dengan I kali R. Ya, kayak gitu ya. Jadi I kali R. Oke. Nah, kalau Anda lihat di sini, E1 bisa dirubah-rubah. E2 tetap, arus akan berubah. Ya. Nah, E1 dan E diketahui dari grafik. Ya, dari grafik bisa kita dapat. Variabelnya ada 2 berarti. Dengan demikian kita perlu 2 data kan?
supaya kita peroleh dua persamaan dengan dua anu. Oke, data pertama yang kita ambil E1 sama dengan 3 ya, yang besar dulu lah. Nih, E1 sama dengan 3. Maka I-nya 5 mA kan? I-nya 5 mA. Oke, masukkan ke rumus ini ya, masukkan ke rumus ini. Ya, masukkan. E1 3 ditambah E2 biarin aja. Ya, itu justru ditanya nanti kan E2. Ini yang ditanya. Sama dengan arus ya enggak 5 bikin aja nggak apa-apa, miliampere nggak apa-apa ya. Ya. Oke, 5 kali R. Oke. Kemudian yang kedua, ketika E1-nya sama dengan 0,5 nih ya, 0,5. Dibaca arusnya sama dengan 2,5 ya, 2,5 ya miliampere. Masukkan lagi ke bintang ini. E1 0,5 ditambah E2 gitu. Sama dengan I 2,5 kali R. Nah, begini. Ya. Jadi sebetulnya dari sini kalau kita kurangi R-nya kita dapat langsung. Nanti tinggal substitusi ya. Udah gitu aja gampang. Ya, kita kurangi aja. Kalau kita kurangi kan ini hilang. Ya. Nanti anggap aja ini persamaan 1, ini persamaan 2 gitu ya. Hilang, maka 3 dikurangi 0,5, 2,5. Ya. 5R dikurangi 2,5R, 2,5R. Ya. Jadi dari sini R-nya itu sama dengan 1. Nah, gitu ya. Terus masukkan aja ke salah satu. Ya, masukkan lagi ke nomor 1, maka E2-nya ketemu. Ya. Ini 3 tambah E2 sama dengan 5 kali R. 5 kali 1. Ya, maka E2-nya ketemu 2 volt ya. Ya, maka E2-nya ketemu 2 volt. Jadi Anda jawab A. Oke. Kita lanjut lagi. Nomor 3. Ya, UTBK SBMPTN 2019 soal yang sama tapi mungkin di gelombang yang lain ya. Tapi ini menurut saya lebih sulit. Karena Anda harus hati-hati. Beda sama tadi. Ya. Secara prinsip hampir sama ya. Jadi grafiknya ini seperti ini. Ya, kita baca lagi. 2 buah sumber tegangan, 2 buah hambatan identik, dan sebuah ampermeter ideal. Tapi ampermeternya dipasang di sini ya. Dirangkai seperti ditunjukkan pada gambar A. Ya. Nilai sumber tegangan E1 dapat diubah-ubah, sedangkan nilai sumber tegangan E2 tetap. Ya, jadi ini bisa dirubah-rubah ini. Ini tetap. Grafik arus yang terbaca pada ampermeter terhadap tegangan E1, ya, jadi arus vertikal, E1 horizontal, seperti ditunjukkan pada gambar B. Nah, ini Anda harus, sampai sini Anda harus titik. Ini adalah mula-mula ya. Mula-mula ini. Kasus yang sesuai dengan gambar. Ya, ini sesuai dengan kurva dan gambar. Ya. Nah, ini lain lagi. Ini E1-nya diatur lain lagi kan? Nggak ada di grafik. Ketika E1 diatur sama dengan 2 harga mutlak, maksudnya nilai besarnya saja, berapakah beda potensial antara titik B dan E? Nah, itu pertanyaan yang lain ya. Berapa beda potensial B dan E? Untuk kasus yang kedua. Ya, karena itu kasus yang kedua ini nanti kita yang pertama dulu. Ya. Oke. Seperti tadi, titik F, titik E, sama ya. Jadi, titik A sama dengan titik B. Jadi, VFA sama dengan VEB. Ya. VFA sama dengan VEB. VFA, jalan dari F ke A ya. Jalan dari F ke A. Nah, begini. Set kutub positif dulu. Tapi ini hati-hati, ini kutub negatif. Jadi plus E1 min E2 ya. Jadi plus E1 min E2. Plus E1
min E2. Nah, begini. E2 tetap, ya. Ini yang dilihat di grafik kan, E1. Sama dengan VEB. Nah, hati-hati. Arusnya itu yang di sini. Begitu dia ketemu di E, dia akan terbagi dua. Tapi masuk di hambatan yang sama. Berarti arusnya tinggal dibagi dua aja ini. Ya, itu konsep paralel kan. Kalau hambatannya sama, ya tinggal dibagi dua. Kalau misalnya ada hambatan lagi di sini 3, ya di I per 3. Asal hambatannya sama kan. Oke. Jadi sama dengan VEB ya. VEB adalah arusnya I per 2, ya. Hambatannya R. Nah, kalau Anda lihat E2 nggak tahu, R nggak tahu kan. Ini bisa dibaca di grafik. Jadi kita bisa tahu R-nya berapa. R-nya yang penting kan. Ya, karena E2 kan bisa dirubah-rubah. Ya, jadi E1 dan I, ya, E1 dan I bisa dibaca kan dari grafik. Oke, sekarang kita baca dari grafik ya. Ini. Kalau E1-nya 0,5, arusnya 0. Kalau E1-nya 3,0, arusnya 10. Nah, baru kita masukkan ke persamaan ini. Ya, seperti tadi masukin ke sini. E1 ganti 0,5. Jadi ini 0,5 kurang E2 sama dengan I. I-nya berapa? 0 kan? 0. 0. Nah, dari sini kita dapat E2. E2 yang bisa E2 tetap ya, ingat, E2 tetap ini, tetap. Jadi dia nilainya tetap tidak berubah-ubah. Yang berubah-ubah kan E1. E2 sama dengan 0,5. Oke. Nah, dari sini kita bisa hitung R. R juga tetap kan nilainya nggak berubah-ubah. Kita masukin lagi ke sini. Tapi kali ini dengan data E1 3,0. Jadi 3,0 dikurangi E2. E2-nya udah ketemu nih, 0,5. Ya, sama dengan I per 2. I-nya berapa? 10 kan? 10 per 2R. 3,0 kurang 2, 0,5, 2,5. Ya, sama dengan 5R. Jadi dari sini ketemu R-nya setengah ya. Tetap ini nilainya. Baru kita baca kasus yang kedua, ya. Baru kita baca kasus lain ya, kasus yang kedua ini sekarang. Baru kita baca. Ketika E1 diatur sama dengan 2E2. Jadi sekarang E1-nya diatur sama dengan 2 kali harga mutlak E2. Ya, udah kita hitung tadi, E2-nya 0,5. Jadi ini 2 kali 0,5 ya. Nilainya saja. Soal tanda kan nanti bisa kita lihat di grafik. Di rangkaian 1 volt. Oke. Berapakah beda potensial antara titik B dan E? Ya. PBE-nya berapa? Ya. PBE. Nggak apa-apa, PEB dihitung. Ya. PBE di sini kan kalau kita lihat nilainya positif, berarti dipositifkan. Kalaupun ketemu negatif nanti dipositifkan. Ya, yang kita hitung kan ini tadi VEB kan, bukan VBE. Oke. VEB yang ditanya ya. VEB berapa? Ya lihat aja di gambar nih ya. Ya. Lihat di gambar. Oke. Tapi ingat dulu, E1 diatur sama dengan 2E2. Jadi E1 udah ketemu ya. E1 udah ketemu. Oke, jadi tinggal dilihat aja. VEB itu apa? Tadi. Sama dengan VFA. Kan ampermeternya ideal. Ideal artinya tidak ada hambatan. Jadi titik F dengan E tegangannya sama, titik A dengan titik B juga tegangannya sama karena di sini nggak ada hambatan. Oke, tinggal hitung. VEB itu apa? Ditanya. VFA apa? VFA. Tadi jalan kan gini kan? Plus E1 tetap min E2. Tapi kan E1-nya udah tahu. Ini. Dibuat 2 kali E2. 1 volt. Dikurangi E2 tetap. Tadi udah kita hitung. 0,5. Jadi hasilnya 0,5 volt. Nah, jadi jawaban B. Ya, yang ini.
Nah, ya. Jadi agak sedikit lebih sulit, ya. Kita ke nomor 4 ya, listrik dinamis. Nah, ini kita ambilkan dari UTBK SBMPTN 2018 sebagai perbandingan dengan soal 2019 tadi. Jadi ada sudah punya gambaran seperti apa soalnya. Perhatikan gambar di bawah ini. Saya salin lagi di sini ya. Ini kalau Anda lihat ini saklarnya terbuka kan, mula-mula terbuka. R1, R1, R2, R2. Di sini ada baterai, nggak dikasih nama. Ini saya kasih nama aja E, ya GGL-nya. Sebuah voltmeter V dirangkai seperti yang terdapat pada gambar. Jika saklar S ditutup, ya jadi mula-mula terbuka. Jika saklar S ditutup, apa yang akan terjadi? Tidak ada perubahan tegangan yang terbaca pada voltmeter. Voltmeter tidak dialiri arus. Arus pada voltmeter mengecil. Tegangan yang terbaca pada voltmeter berkurang. Hubungan singkat pada voltmeter. Jadi lakuan kita itu voltmeter, ya. Jadi lakuan kita itu ada di sini voltmeter. Bagaimana tegangannya, bagaimana arusnya, ya. Nah, tentu ada dua keadaan. Yang pertama adalah mula-mula saklar S ini terbuka dan yang kedua saklar S ini ditutup. Nah, yang pertama dulu. Apa yang terjadi kalau saklar ini dibuka? Ya sama aja rangkaian ini nggak ada kan? Ya jadi bisa kita tutup ini. Rangkaiannya tidak ada ya. Ya, dianggap aja ini nggak ada. Ya kan seperti ini. Rangkaiannya jadi seperti ini. Ya, kita pakai matematik aja ya biar gampang ya. Kalau ini selesai maka jelas loopnya yang ini kan. Ya, artinya kalau seperti ini kita tahu tegangan voltmeter adalah arus dikali R1 kan. Jadi nanti Anda untuk rangkaian 1 ini ya voltmeter itu akan sama dengan arus ya. Jadi arusnya kita hitung dari sini. Taruhlah ini positif jadi arusnya begini nanti. Ini akan ada arus kan. Maka ini akan sama dengan arus kali R1 begini maksud saya. Itu tegangan yang terbaca di voltmeter. Nah, arusnya sendiri bisa kita hitung dari ini R ekivalennya. Ini anggap aja R ekivalennya 3 ini. Ya, R ekivalen untuk kasus pertama. Itu R1 ditambah 2 R2. Ya, 2 R2 ditambah R1. Nah, begini. Ya, kan ini seri nih. Ya, seri. Karena ini voltmeter ideal, jadi arus tidak dianggap kecil, bisa diabaikan. Arus yang ke sini itu kecil, bisa diabaikan. Oke, jadi kita akan dapat arus untuk kasus pertama ini, ya kan ini arus pada kasus pertama ini ya, ini kasus pertama kan, akan sama dengan GGL E dibagi hambatan total kan, dibagi hambatan totalnya. Jadi sama dengan E per 2R2 ditambah R1, gini ya, gitu. Maka tegangan totalnya, tegangan di voltmeter adalah arus 1 kali R1. Arusnya ini, ya, dikalikan R1. Jadi ER1 per 2R2 tambah R1. Ini adalah tegangan yang terbaca pada voltmeter. Ini arus yang terbaca pada voltmeter. Biar bisa kita bandingkan. Ya, kalau saya pakai kualitatif, nanti Anda agak sulit membandingkannya. Jadi kita pakai, hitungannya nggak terlalu susah. Sekarang apa yang terjadi kalau S ditutup? Nah, itu rangkaian yang kedua sekarang. S-nya ditutup. Ya, maka tetap aja, cuma ini sekarang berubah. Ini dua ini kalau Anda lihat, ini paralel. Kenapa paralel? Titik ini sama dengan titik ini sama dengan titik ini. Jadi sama aja dengan tadi, sama dengan ini persis, cuma ini berubah bukan R1 tapi 2R1. Begitu. Nah, terus ditutup lagi. Nah, sama aja nggak ada. Cuman R1-nya sudah berubah jadi 2R2. Ya, maka R ekivalennya sekarang, kasus yang kedua, R ekivalennya adalah R2, R2, 2R2 ditambah, bukan R1 tapi 2R1 yang merah itu. Bukan 2R1, sorry, paralel ya. R1 per 2. Nah, ini terlalu buru-buru. Ya. Jadi R1 per, ingat kalau paralel lebih kecil kan? Paralel kan pasti lebih kecil hambatannya. Jadi kalau R1 dengan R1 tinggal dibagi 2. Jadi ini R1 per 2 ya, sorry. Ini R1 per 2. Begini. Oke.
Jadi R ekivalen, saya tulis lagi ya biar enak. Ini adalah 2R2 ditambah R1 per 2. Ini aja. Nah, ya. Nah, kalau kamu mau hitung arusnya, boleh. Arus 2 sama dengan apa? Arus 2. Arus yang sekarang lewat voltmeter maksudnya. Arus yang lewat voltmeter. Gitu. Sorry, bukan arus lewat voltmeter. Arus ini. Jadi I1 jadi I2. Yang ini. Arus yang ini sekarang. Ya, GGLE per GGLE per hambatan ekivalen 2R2 ditambah R1 per 2. Ini ya, inilah arus yang di sini. Nah, sekarang kita hitung V-nya, V ekivalen. Ya, V yang lewat di voltmeter. Ya. V yang lewat di voltmeter, arus tegangan yang pada voltmeter. Kan sama dengan arus yang ini tadi, cuman I-nya bukan I1. Kalau tadi kan I1, sekarang I2. Hambatannya kalau tadi R1 sekarang R1 per 2. Kan ini udah nggak ada, ini juga nggak ada, yang ada R1 per 2 kan. Jadi V dari ujung ke ujung ini, V dari ujung ke ujung ini adalah arus yang ini, tapi bukan I1, I2 kali ini. R per 2. Ya, hasilnya adalah I2 ini, ya, E per 2R2 ditambah R1 per 2. Ini ya. Ini adalah I2, ya, I2 ini. Kali R1 per 2, ini kali R1 per 2. Nah, kalau Anda hitung berapa ini? E kali R1, E kali R1 per, ini kita kalikan, 2 kali 2, 4. 4 R2 tambah 2 kali 2 R1. Nah, Anda lihat, kalau tadi tegangan voltmeternya 2R2 plus R1, sekarang pembilangnya sama ya, R1. Penyebutnya ini 2R2, ini 4R2. Ya, berarti penyebut ini lebih besar kan? Penyebut ini lebih besar. Kalau penyebutnya lebih besar, pasti lebih kecil. Nah, jadi kalau ini kita sebut tegangan 2, dia akan lebih kecil dari tegangan 1. Jadi tegangan yang dibaca voltmeter akan lebih kecil. Kira-kira seperti itu, ya. Jadi jawabannya, kalau saya pakai kualitatif susah jadinya. Jadi tegangan yang terbaca pada voltmeter berkurang. Ini jawabnya. Ya, tegangan yang terbaca pada voltmeter berkurang. Ya, demikian. Jadi Anda lihat lagi ya. Jadi pertama waktu rangkaiannya terbuka. Waktu terbuka ini nggak ada. Yang ada hambatannya jadi R1. Makanya semua R1 kan. Ini ditambah R1. R1. Ya. Ketika Anda tutup, rangkaiannya persis sama. Cuma hambatannya yang R1 diganti R1 per 2. Karena ini kan di paralel. Nah, jadi Anda lihat sama persis. Cuman sekarang kalau ini R1, ini R1 per 2. Nah, persis sama. Cuman kalau ini R1, ini R1 per 2 gitu. Tegangannya rumusnya sama. Ini I1 kali R1, ini I2 kali R2. Ya, ini I2 kali R2 ini. Nah, cuman R2-nya itu ini. Ya. R1 plus 2. R1 per 2. Kalau ini kan R1. Ya, akhirnya Anda dapat V2 sebesar ini. Ya, pembilangnya sama. Kalau Anda lihat pembilangnya sama. R1-nya sama. Cuma ini 4R2, itu 2R2. Berarti penyebut ini lebih besar. Ya, kalau penyebut lebih besar, itu berarti nilainya lebih kecil. Jadi V2 lebih kecil V1. Artinya apa? Tegangan yang terbaca pada voltmeter berkurang. Oke, supaya waktunya tidak lama, nomor 5 sampai nomor 9 saya akan berikan di part 2. Jadi silakan ditonton dua-duanya untuk listrik statik dan listrik dinamik. Terima kasih Anda telah berkunjung ke video pembelajaran kami. Semoga Anda bisa mengerti, dan jika Anda merasa ada manfaatnya video ini, silakan di-subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman. Untuk belajar bersama dan juga untuk mendukung kami
agar tetap bersemangat memberikan video-video sebanyak mungkin untuk Anda bisa belajar mandiri di rumah dalam masa pandemi ini. Tetap semangat belajar, sukses bersama Anda. Saya Martin Kanginan.